Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan di Renungan Harian Praja. Hari ini Senin 27 April 2020. Dalam sukacita, dalam kebersamaan, dalam kerinduan kita datang kepada Tuhan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Nya pada saat ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Kita tunduk kepala, kita mohon hikmat dari Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Di hadapan-Mu pagi ini, Bapa di sorga, kami datang menyebut nama-Mu, kami datang memanggil Engkau sebagai Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Karena sungguh kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami sesungguhnya tidak mampu berbuat apa-apa. Hidup kami tidak berarti tanpa anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami selalu datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan yang terus melimpah dalam perjalanan lika-liku kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pagi ini Engkau boleh membangunkan kami dari istirahat kami. Kami boleh melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadikannya sebagai pedoman kehidupan kami di hari ini. Karena itu kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang akan kita dengarkan dari surat Rasul Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian firman Allah. Dari firman Tuhan hari ini, kita akan merenungkannya dalam sebuah tema, yaitu menjaga kekudusan. Umparakai melo kamaseroan. Saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Kita sungguh berharap bahwa semua kita tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat dan sejahtera. Saudara-saudara, dewasa ini ada banyak orang yang mengatakan bahwa ia adalah orang Kristen. Dan menjadi Kristen tentunya bukanlah sebuah kebetulan, tetapi pilihan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudara, dalam praktek kehidupan kita sehari-hari,
Kekristenan atau keterpanggilan kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, terkadang apa yang terjadi dalam kehidupan kita jauh dari apa yang diharapkan Yesus Kristus bagi kita. Fakta di lapangan atau kenyataan yang kita lihat bahwa tidak semua orang mampu menyatakan kehidupannya sebagai cerminan dari apa yang dikehendaki oleh Kristus di dalam kehidupannya. Bacaan kita pada hari ini adalah sebuah nasihat Rasul Petrus kepada orang-orang yang menjadi alamat dari suratnya untuk hidup dalam kekudusan Allah sebagai bukti dari kekristenan yang sesungguhnya. Kekudusan Allah adalah bukti yang dapat dilihat bahwa ia adalah seorang pengikut Kristus. Alasan Rasul Petrus ialah bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Karena itu, kita pun sebagai pengikut Kristus harus menjaga kekudusan kita. Maka yang pertama kali harus dilakukan adalah menyiapkan akal budi. Mengapa, saudara-saudara? Karena akal budi yang dipenuhi oleh pikiran-pikiran duniawi dan kekhawatiran-kekhawatiran akan merusak kehidupan kita. Jadi kita harus melepaskan diri dari keduniawian dan membuang semua kekhawatiran, termasuk di dalamnya keputusasaan, pikiran yang menimbulkan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pikiran yang menganggap tinggi diri sendiri atau menganggap rendah orang lain, pikiran yang duniawi, pikiran yang dipenuhi hawa nafsu, senang berpesta pora. Pikiran-pikiran seperti ini merupakan halangan dalam bergerak, melakukan aktivitas, dan membangun persekutuan yang baik, yang kudus di dalam Kristus. Sebab itu Petrus katakan, waspadalah, karena hal-hal itu akan membuat kita tidak lagi menjadi anak-anak yang taat, sehingga yang harus dilakukan adalah menjaga diri untuk tetap menjadi kudus. Karena itu, saudara-saudara, sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah dilahirkan kembali karena pengorbanan Kristus yang telah mati di kayu salib, kita harus tetap menjaga kekudusan diri kita dan kekudusan persekutuan kita sebagai umat pilihan Allah, dan tetap menjaga hidup kita berkenan kepadanya. Karena itu, teruslah menjadi pengikut Kristus yang kudus, yang terus menjaga kekudusan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah memberi waktu dan kesempatan kepada kami untuk merenungkan dan memahami sedikit dari firman-Mu, dan mengajarkan kami untuk menjaga kekudusan dan keterpilihan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk terus menjaga kekudusan kami dan mewarnai hari-hari kami, kehidupan kami di dalam kekudusan yang benar, menjaga kesucian kami sebagai anak-anak Allah. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.